Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran bahasa Indonesia ya. Semoga kalian sehat selalu. Di pembelajaran ini kita akan membahas tentang pidato persuasif. Tapi kita di sini hanya akan membahas pengertiannya dulu, lalu ciri-cirinya dan mungkin nanti gimana sih cara membuat teks persuasif, tapi belum sejauh itu. Nah, kita lihat dulu nih di tujuan pembelajarannya. Wah, ada tulisan apa ini? Nah, ini yang pertama, mungkin nggak kelihatan ya. Yang paling bawah itu adalah membangun pemahaman penyajian pidato persuasif. Jadi gimana sih cara supaya orang lain tuh paham dan mengikuti apa yang kita omongin gitu ya. Nah, yang kedua, mengenal tujuan dan fungsi teks eksposisi. Pak, katanya teks persuasif, tapi kenapa ada eksposisinya? Nanti kita lihat kenapa sih bisa berkaitan teks persuasif dengan teks eksposisi. Oke, kita lanjut dulu. Tapi sebelum lebih jauh pidato persuasif, kita pisahin dulu. Nah, pidato itu apa sih? Pidato sebagai seni sebenarnya. Pidato itu seni ya, menyampaikan pikiran secara lisan, otomatis lisan ya. Jadi bukan tulisan. Kalau pidato itu sebetulnya lisan di depan penonton atau pendengar. Oke, kita cek dulu. Apakah kita pernah mendengar orang berpidato? Mungkin kalau waktu upacara bendera Bu Asri misalkan, atau Pak Ajat waktu dulu ya, kepala sekolah kita sering ya hari Senin pidato, apalagi masalah misalkan kebersihan gitu ya, bagaimana cara menjadi siswa yang baik gitu ya, berperilaku yang baik, jangan buang sampah sembarangan dan hal-hal lainnya. Nah, itu namanya pidato ya. Jadi Pak Ajat ya, kepala sekolah kita waktu kemarin dan sekarang Bu Asri, itu menyampaikan sesuatu supaya didengar sama kalian gitu ya. Kalian yang mendengarkan. Nah, kita bahas juga pidato persuasif. Nah, ini udah mulai nyambung ya. Pidato persuasif itu apa sih? Tapi sebelum itu ini kenapa ada tulisan kayak gitu ya? Oh iya ini. Ya, pidato persuasif itu apa sih? Adalah yang pidato yang berisikan ajakan atau menyampaikan meyakinkan para pendengarnya untuk tergerak melakukan sesuatu yang sesuai dengan topiknya. Tadi contoh yang kepala sekolah menyampaikan tentang kebersihan, berarti otomatis dong kepala sekolah itu mengajak supaya kita hidup bersih ya, tidak membuang sampah sembarangan, selalu piket dilakukan rutin gitu ya. Dulu kalau misalkan nggak dulu ya, 2 tahun yang lalu sebelum pandemi, kita tiap pulang itu pasti piket dulu ya, ada jadwal piketnya dan lain sebagainya ya. Nah, itu namanya persuasif. Jadi persuasif itu apa? Persuasif itu adalah ajakan dan yang mendengarnya melakukan ajakan tersebut gitu ya, tujuannya. Nah, jadi tadi saya udah bocorin ya tujuannya gimana. Nah, tapi kenapa sih bisa berkaitan dengan teks eksposisi? Jadi gimana sih Pak ceritanya ya? Nah, nih coba lihat ada 3 jenis nih teks eksposisi. Yang pertama, eksposisi yang dapat mengubah sikap orang atau mengubah pandangan orang terhadap suatu hal. Nah, ini karena isinya ajakan, berarti misalkan tadinya orang-orang itu pilpres. Ini kan booming banget ya, sampai kalian yang tidak tahu juga jadi tahu gitu masalah politik saat ini. Nah, asalnya ada orang-orang yang punya sikap kalau aku tuh apatis, aku tuh gak mau milih presiden, aku tuh sama aja presidennya siapapun, saya tetap kayak gini, gak ngaruh ke diri saya sendiri. Otomatis dia akan golput. Lalu pidato lah para pejabat negara itu, jangan golput karena kalau kita memilih hak kita itu sangat dihargai, satu suara Anda sangat berharga, dan tagline lainnya itu pidato mereka. Nah, akhirnya mereka tidak golput lagi. Yang ini bisa merubah sikap. Atau yang kalian tadi contoh sederhananya kepala sekolah mengajak kita hidup bersih, karena itu sikap gitu ya. Nah, di sini ada pidato politik, kampanye dan lain sebagainya. Yang memanfaatkan promosi dan menjual barang, ini teks eksposisi ya. Jadi eksposisi itu menjelaskan barang tersebut supaya kita beli dari situ, misalkan dengan tagline yang lain gitu ya. Misalkan ini ya, ada iklan, slogan, poster, 10 langkah memiliki tubuh indah. Misalkan dia ngejual apa ya, alat kesehatan yang olahraga itu ya, yang suka ada di MNC ya, tahu ya. Saya nggak di endorse ya, tapi ya suka ada iklan-iklan yang kayak gitu ya. Kalau kalian masih nonton TV gitu, kalian suka
Atau lihat Shopee ya ada gratis ongkir gitu ya, persuasif sekali. Wow, gratis ongkir padahal ongkirnya cuma 10.000 dan toko-toko tertentu gitu. Yang ketiga, eksposisi yang dapat digunakan untuk membela suatu kasus, misalnya selamatkan terumbu karang sekarang. Nah, ini nih, ini siang lagi rame. Selamatkan terumbu karang, terus apalagi ya, kasus misalkan ya ini mah teks eksposisi mengenai daur ulang sampah gitu, karena sampah di kota kita tuh udah numpuk banget gitu, bahkan sudah menjadi polemik gitu, ini sampah harus dibuang kemana, dari sini ke sini pemerintah tuh udah nggak boleh ngebuang, akhirnya bingung gitu ya gimana caranya membuang sampah, akhirnya dilakukan gerakan daur ulang sampah ya. Biasanya ini eksposisi yang untuk memecahkan sebuah kasus, atau ada kasus yang kemarin ada perebutan lahan, selamatkan lahan gitu ya, nyawa lebih murah dibandingkan harga tanah misalkan gitu ya, ada yang kayak gitulah. Nah, itu namanya eksposisi. Eksposisi itu artinya meyakinkan, dan ini ada 3 tujuannya. Pak, apa hubungannya sama pidato persuasif? Eksposisi ini bisa dibuat menjadi pidato, jadi isi pidatonya itu teks persuasif tapi dilisankan dan didengar oleh penonton gitu ya, audiens kalau nama penontonnya tuh ya nama lainnya lah. Nah, ini tujuannya membuat pidato persuasif ya, jelas lah kayak tadi, bertujuan untuk meyakinkan audiensi untuk melakukan sesuatu. Tadi ada 3 ya, melakukan sesuatunya. Misalkan mengajak orang untuk tidak golput, golongan putih ya, golput tuh tidak memilih presiden, DPR dan lain sebagainya. Jangan membuang sampah sembarangan yang tadi sudah Bapak jelaskan. Mengajak orang peduli terhadap sesuatu, contoh ya peduli yatim piatu, misalkan peduli fakir miskin gitu ya. Atau peduli apa ya, kesehatan mental gitu ya, kita tuh harus lebih aware, kalau bahasa Inggrisnya itu aware ya, atau peduli terhadap kesehatan mental kita, apalagi kalian itu masih remaja ya, yang kesehatan mentalnya itu masih kurang stabil gitu ya, masih bisa ada yang merubah kalian gitu. Kayaknya ininya ketutup ya, Bapak pindahin dulu deh sini, nah biar kelihatan. Oke, kita ke slide selanjutnya. Nah, ini dia ciri pidato teks persuasif, menggunakan kalimat-kalimat ajakan yang bersifat membangun. Jelas lah kalau ingin berkobar-kobar gitu ya, biasanya ini dia supaya orang tuh tergerak gitu, karena ingin membangun sesuatu pasti ada orang yang kemanusiaannya tinggi, akhirnya mengikuti apa yang kita ucapkan gitu. 2, bersifat perintah, ajakan atau rekomendasi mengenai satu hal yang perlu dilakukan. Contoh tadi, kalau sampah udah bingung, mari kita daur ulang. Nah gitu, kayak siskap, mari kita makan. 3, menyertakan topik permasalahan yang akan dibahas dan dijelaskan. Ya jelas lah, kita tuh mau ngomong di depan umum tuh kita kasih tahu apa tujuan kita ngomong di depan umum. Ya nanti gak akan ada yang denger dong kalau kayak gitu. Oke. Ini gimana sih cara menulis pidato persuasif? Yang pertama itu harus mengetahui topik yang disampaikan dalam pidato. Nah, kalau belum paham, maka kita harus pelajari dulu nih topik yang kita ingin bahas. Karena kita ingin meyakinkan orang lain atau pendengar ya, maka kita harus. Nah, yang kedua itu harus punya 2 argumen. Pasti nih pas kita pidato tuh ada yang setuju sama yang enggak. Nggak apa-apa lah. Tapi kan namanya persuasif, gimana caranya yang nggak setuju ini jadi setuju, dan yang sudah setuju makin tergerak gitu dan makin mengikuti apa yang kita bicarakan. Jadi sebelum kita menulis pidato, kita harus nyiapin dulu nih, nah yang tidak setuju gimana, yang setuju gimana, kita nanti akan menyampaikan dua-duanya sekaligus gitu ya. Yang kedua, pahami tujuan. Kita harus memahami secara pasti apa yang akan dicapai oleh pidato kita. Yang tadi contoh, kita ingin menanggulangi sampah, maka kita akan mengajak orang untuk mendaur ulang, betul kan? Seperti itu. Misalkan stop bullying gitu ya, stop bullying. Berarti kita harus membahas hal-hal yang gimana sih caranya, misalkan di pidato itu menyampaikan kalau kita terbully apa yang harus kita lakukan, atau misalkan kita jadi bullyingnya, kita tuh harusnya nggak gitu loh. Misalkan ada hal-hal kecil yang itu tuh sebetulnya masuk bully, contoh ya, contoh paling kecil gitu di seumuran Bapak gini ya, yang antara ada yang nikah ada yang belum, kapan nikah, itu tuh bully, tahu nggak kalian tuh? Kalau ada siswa-siswa kadang suka ada yang nanya kayak gitu ya ke Bapak,
Pak kok belum nikah, itu tuh bully. Hey, kalian harus tahu itu ya. Pahami audiensi. Nah, memahami audiensi, jadi kita harus tahu nih penonton kita itu kalangannya seperti apa. Apakah itu seorang akademisi, apakah itu seorang rakyat masyarakat biasa gitu ya, yang notabene backgroundnya itu beda-beda gitu, ada akademisi ada yang enggak. Kita harus menggunakan bahasa yang mana. Kalau akademisi itu bisa kita pakai bahasa-bahasa yang tinggi gitu, yang ilmiah sekalipun mereka akan mengerti. Tapi kalau masyarakat umum pada background yang berbeda-beda, ada yang maaf sekali, ada yang pendidikannya kurang tinggi ya gitu, bahkan ada mungkin yang anak jalanan. Kalau kita ingin pidato, tolong pakai bahasa yang mereka mengerti supaya apa yang kita bicarakan itu dimengerti oleh mereka. Seperti itu ya. Jadi ada 3. Pertama, kita harus pelajari topiknya dulu secara mendalam. Jadi kalau ditanya, walaupun pidato itu nggak ada tanya jawab ya, tapi mungkin di belakang panggung akan ditanya dan kalian akan terlihat pintar atau tidak berbicaranya ya dari pelajari topik ini. Yang kedua, tujuan kalian pidato itu untuk apa gitu. Kalian harus jelas apa yang ingin dicapai dari pidato kamu itu. Yang ketiga, harus memahami audiensnya. Kita harus menyesuaikan bahasa kita. Bahkan kalau orang tua kita nggak boleh terlalu maksa-maksa gitu ya, nggak bisa, kecuali ke bawahan kita bisa ya. Misalkan Bapak sebagai guru pidato kepada kalian itu bisa menggunakan bahasa yang agak memaksa gitu ya, karena menggunakan banyak kalimat perintah, bukan hanya ajakan, tapi bisa saja menggunakan banyak kalimat perintah seperti itu. Yang selanjutnya, nah, cara memersuasi, agak aneh sih, ini dari buku kalian di halaman 34, ada di sebelah kanan. Ya, di sini ada 3. Yang pertama, etika kita akan dilihat. Nah, ya, etika nomor 1. Kenapa ditempatkan di nomor 1? Kelihatan sekali nih etika dalam berbicara kita seperti apa ya. Kelihatan misalkan cara gerakannya pun, apakah menunjuk-nunjuk? Apakah menunjuk-nunjuk itu dengan audiens yang sudah tua dan pejabat-pejabat, apakah itu sopan? Tidak akan ya, tidak akan dilihat ya. Gunakan pendekatan etika ya. Yang kedua, emosional. Gugah perasaan audiensnya. Misal kalau yang zaman dulu ya, yang di ospek sama anak OSIS, bayangkan di rumah kalian terpasang bendera kuning dan kalian melihat banyak orang sudah berkumpul gitu ya, ternyata kalian memanggil orang tua kalian sudah tidak ada gitu, sudah terbungkus dengan kain putih. Nah, itu sebenarnya persuasif loh ya, sebenarnya itu persuasif. Itu cara menggugah emosi kalian, bagaimana caranya lebih menghargai dan menyayangi orang tua kalian di situ ya. Nah, ini menggugah emosi gitu. Atau enggak, selamatkan ikan, coba lihat ikan-ikan yang sekarang mati karena sampah plastik gitu misalkan. Nah, itu sebenarnya emosi, membuat kita sedih, apalagi di tontonan dangdut. Siapa paling nggak ngerti itu ya, sama tontonan dangdut yang nyanyinya cuma 3 menit, ngebahas permasalahan yang bikin nangis-nangisnya itu setengah jam. Itu Bapak nggak ngerti gitu. Tapi itu persuasif loh. Itu persuasif supaya kita sebagai penonton ngevote dia gitu, karena kasihan ekonominya kurang gitu dan sebagainya. Itu sih tontonan dangdut ya, dari hal kecil seperti itu aja saya bingung gitu. Nyanyinya 3 menit, menggugah emosinya itu bisa setengah jam, 1 jam gitu, bahkan bisa sampai pagi lagi. Yang ketiga, logika. Kalau kita membuat pidato itu hal-hal yang mustahil gitu, hal-hal yang mustahil, dan itu tidak masuk ke logika kita, apakah orang akan mendengar kita? Ya tidaklah kalau seperti itu ya. Tidak mungkin orang-orang akan mendengar kita. Oke, setelah kalian tahu ya tadi di teks persuasif itu apa aja dan harus seperti apa ya. Tadi Bapak mungkin contohnya sangat menggebu-gebu gitu ya. Tadi kita sudah tahu seperti apa dan bagaimana gitu. Nah, di slide yang terakhir ini, di sini ada tugas untuk kalian. Tadi kan kita sudah tahu ya ada 3, ada etika, terus apa lagi? Nah, ada etika, emosi, sama harus yang logika. Di sini ada 3. Menurut kalian nih, silahkan tulis di kolom komentar pribadi ya, jangan komentar kelas. Ini tugasnya sangat mudah, silahkan tulis di kolom komentar pribadi yang mana sih yang termasuk emosi, termasuk logika, termasuk etika, yang sebelah mana. Silahkan ditulis di kolom komentar pribadi.
Mungkin cukup sekian pembelajaran kali ini. Mohon maaf ya kalau Bapak sangat menggebu-gebu, memang gaya belajar Bapak seperti ini. Untuk yang belum tahu gitu ya, 9B mungkin pernah tapi udah lama ya. Nah ini seperti inilah cara belajar dengan Bapak, sangat menggebu-gebu. Jadi Bapak sangat tidak mengapa ya misalkan kalian nge-WA Bapak nggak ngerti, itu sangat saya suka gitu. Berarti kalian mendengarkan dan melihat. Nanti mungkin Bapak bisa menjelaskan lagi gitu ya saat Zoom. Kenapa Pak nggak Zoom aja? Ya, karena sekarang sedang MPLS ya, jadi Bapak harus membagi waktu gimana caranya kalian tetap mendapatkan materi dan MPLS tetap berjalan. Seperti itu anak-anak, tolong diselesaikan tugasnya maksimal pukul 2 sore ya, 2 siang sih, 2 siang. Terima kasih, semoga kalian sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.